Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurul Siti Fatimah. Saya di Himaka sebagai tim pengawas organisasi. Nah, di sini saya akan berdialog santai dengan Kang Iji Jailani SSY. Alamatnya yaitu di Bandung, di Cikutra. Nah, adapun pengalaman organisasinya yaitu di Himaka Bandung pernah menjadi ketua tahun 2012 sampai 2013 ya Kang. Kita akan berdialog tentang MTS. Apa sih MTS? Mahasiswa Tanggung Jawab Sosial. Nah Kang, di sini kan kita ngebahas tentang mahasiswa tanggung jawab sosial. Jadi menurut Akang mahasiswa itu apa gitu? Terus perbedaan mahasiswa dengan siswa itu seperti apa? Yang pertama, pengertian mahasiswa itu secara sederhana ya adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi. Jadi kuncinya dia adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar. Ada peserta didik yang belajar di perguruan tinggi tapi bukan mahasiswa. Ada peserta didik yang belajar tapi tidak terdaftar. Nah, jadi poinnya belajar dan terdaftar baru disebut mahasiswa. Namun secara lebih luas bahwa mahasiswa itu tidak hanya dia belajar dan terdaftar, tapi dia juga harus mewakili seluruh peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. Jati diri mahasiswa juga harus ada dalam diri mahasiswa, karena secara ketika dia sudah terdaftar di perguruan tinggi, maka secara otomatis ada tanggung jawab, ada peran, ada fungsi yang melekat. Jadi secara luas bahwa mahasiswa itu adalah istilahnya julukan atau penyematan yang disematkan kepada orang yang belajar di perguruan tinggi dan nantinya akan menjadi seorang intelektual gitu. Jadi ada peran intelektualnya juga. Nah, terus kan tadi Akang menyebutkan mahasiswa itu mewakili seluruh peran dan fungsi. Okay. Peran dan fungsi mahasiswa di kampus itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan peran dan fungsi di masyarakat itu mahasiswa khususnya di Lemah Cai itu seperti apa? Oke. Tadi ada pertanyaan yang belum saya terjawab, apa bedanya mahasiswa dan siswa? Kalau siswa itu hanya orang yang hanya belajar saja di sekolah. Kalau maha itu dia sudah pelajaran pada level yang paling tinggi. Maka secara keilmuan pun juga harus menjadi poin yang paling penting di diri mahasiswa. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah soal peran, fungsi dan ya di kampus atau di masyarakat. Saya ingin menjelaskan pada dulur-dulur mahasiswa baru, calon anggota Himaka Bandung, bahwa mahasiswa itu berada pada level middle. Jadi di struktur masyarakat itu ada level high, ada level middle, ada level low. Kalau levelnya high gitu adalah pemerintah. Dia yang bisa membuat suatu bentuk kebijakan ekonomi, politik, baik itu desa, camat, bupati, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, level low itu level penerima kebijakan, yaitu masyarakat. Misalnya masyarakat bisa sekolah karena adanya bantuan dari sekolah, misalnya BOS. Kemudian juga mahasiswa bisa kuliah yang mahasiswa yang tidak mampu karena ada salah satu bentuk kebijakan stimulus misalnya beasiswa dan lain hal. Nah, jadi masyarakat itu adalah penerima kebijakan. Posisi mahasiswa di mana? Posisi mahasiswa itu adalah middle class, kelas menengah. Dia bisa mewakili kepentingannya pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat, tapi dia juga bisa mewakili kegelisahan masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah. Itulah kemudian yang menjadi posisi mahasiswa. Dia harus bisa mewakili pemerintah dan juga harus bisa mewakili kelompok masyarakat. Bedanya dengan siswa itu, siswa tidak bisa mewakili itu. Kemudian karena dia adalah middle class, kelas menengah, maka sejatinya mahasiswa harus bisa responsif dan peka terhadap kegelisahan-kegelisahan di masyarakat. Nah, ini yang akan kita bahas. Maka perannya apa? Perannya itu yang pertama, sebagai seorang middle class, maka mahasiswa itu kalau dulur-dulur sebelumnya bilang adalah iron stock. Iron itu besi, stock itu apa ya? Stok itu ketersediaan.
Jadi mahasiswa itu bukan sebagai pandai besi, tapi yang dimaksud iron stock itu adalah stok bagi generasi-generasi yang handal yang akan menjadi calon pemimpin berikutnya. Kenapa besi? Karena besi itu lama karatnya, maka mahasiswa itu harus bisa kuat dan tidak berkarat pengetahuannya. Dia harus bisa diandalkan di masyarakat, kira-kira begitu. Yang kedua adalah sebagai agen of change, yaitu agen perubahan. Dulu mungkin pernah mendengar sejarah bahwa pada setiap fase perubahan masyarakat itu selalu ada generasi muda. Kita tahu 1905 itu adalah fase kebangkitan nasional. Yang bergerak siapa? Budi Utomo. Budi Utomo itu kaum terpelajar. 1928 itu sebuah pemuda kaum terpelajar juga. 1945 yang menculik Soekarno itu adalah siapa? Kalau Soekarni dan siapa gitu, itu juga generasi pemuda. Kalau tanpa generasi itu mungkin juga Soekarno tidak akan bisa mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. 1965 fase pergantian dari Soekarno ke Soeharto juga ada peran mahasiswa yang besar. 98 dari fase pemerintahan otoritarian Soeharto Orde Baru sampai ke reformasi ada peran mahasiswa. Sampai sekarang kemarin kasusnya Omnibus Law juga ada sekelompok mahasiswa yang menyuarakan kepentingan itu pada level-level pada kelompok politik, pada kelompok ekonomi juga ada banyak mahasiswa yang kemudian dia menjadi inisiator atas kebuntuan yang terjadi di masyarakat. Banyak mahasiswa kemudian yang memberikan inovasi-inovasi, kira-kira begitu ya, agen of change itu. Yang kedua, agen social of control, karena mahasiswa punya nilai kritis, mahasiswa punya nilai intelektual, maka intelektual itu tidak bisa kemudian disimpan sendiri. Dia harus mewakili kegelisahan masyarakat. Misalnya BBM naik, bagaimana mahasiswa bersikap. Kemudian ada petani ada harga pupuk tinggi. Kemudian ada tanahnya yang dirampas atas nama misalnya pembangunan. Kemudian ada tetangga kita yang tidak bisa sekolah, ada tetangga kita yang tidak bisa pesantren, ada tetangga kita yang tidak bisa misalnya kesulitan untuk bisa mengakses dana-dana pembangunan dan lain-lain. Nah, mahasiswa posisinya adalah sebagai kontrol sosial dengan keberanian yang ada, dengan intelektualitas yang ada, dengan sikap kritis yang ada. Mahasiswa harus bisa menjadi garda terdepan untuk mengontrol agar kebijakan ini juga berpihak kepada rakyat. Kemudian apalagi yang peran mahasiswa yang lain juga mahasiswa sebagai guardian of value, artinya adalah penjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dulur-dulur, mungkin pas globalisasi ini semua budaya bisa masuk, semua pemikiran masuk. Nah, masyarakat yang tidak sadar akan jati dirinya, dia akan tergerus, dia akan menjadi orang timur. Kita nih orang Majalengka lupa akan nilai-nilai Majalengka. Orang Majalengka lupa akan budaya-budaya Majalengka. Dia akan menjadi bangga ketika terlihat sebagai orang Eropa. Dia akan bangga ketika terlihat sebagai seorang Amerika. Nah, nilai-nilai ini kemudian yang harus bisa dibentengi oleh mahasiswa. Posisi mahasiswa yang tahu peran dan fungsinya, posisi mahasiswa Majalengka yang tahu jati dirinya sebagai warga Majalengka, dia harus menjadi guardian of value. Dia harus bisa mempertahankan tradisi Majalengka, harus bisa menghidupkan nilai-nilai yang ada di Majalengka, dan harus bisa mengembangkan nilai-nilai tradisi itu menjadi sesuatu hal yang yang lebih baik gitu. Sehingga kita tidak krisis budaya gitu. Kalau sudah krisis budaya ya hilang semua. Orang yang tidak akan ada bedanya antara orang Majalengka yang punya wilayah dengan orang lain yang pendatang. Jangan-jangan nanti kalau tidak punya guardian of value, maka Majalengka akan dikuasai oleh orang-orang luar gitu. Coba teman-teman lihat, ada BIJB, ada wisata-wisata yang siapa yang punya gitu. Nah, mahasiswa ini yang harus menjadi garda terdepan untuk menyuarakan tradisi itu. Kira-kira begitu, Teh Ajeng.
Nah, terus kan ini nih Kang, kan banyak ya masih mahasiswa yang emang kupu-kupu gitu. Oke. Nah, apakah itu masih bisa disebut mahasiswa Ya. sedangkan peran-peran yang tadi Oke. akan disebutkan sebagai iron stake, Oke. agent of change gitu. Oke. Nah, menurut Akang bagaimana mahasiswa yang kupu-kupu itu? Oke. Jadi di beberapa diskusi kami terdahulu ada yang mengatakan kategori mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ada yang kategorinya kupa-kupa, apa sih? Kura-kura apa itu? Kuliah rapat, Kuliah rapat, kunong-kunong, kuliah nongkrong, dan banyak lagi. Nah, dulur-dulur, bahwa seperti yang saya sampaikan, banyaknya peran mahasiswa itu harus bisa menjadi jati diri. Jangan sampai kita hanya namanya saja sebagai mahasiswa, kita tidak bisa apa-apa. Karena tadi kuliah pulang. Kuliah juga hanya mengejar nilai akademik, hanya mengejar nilai IP, kita ngejar nilai MP 4. Ya masih mending ya. Coba kalau cuman kuliah nongol gitu, waktu di kelas cuman main game, main HP gitu, tugas dijokiin ke orang lain, ijazah juga dijokiin, nilai lobby sama dosen, balik nggak bisa apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya nilai mahasiswa harus melekat, tidak hanya nama gitu. Nama itu hanya bentuk gitu, tapi nilainya yang harus kita kembangkan sebagai seorang mahasiswa Majalengka. Selain kupu-kupu ada apa lagi ya? Ada mahasiswa disebut ada akademisi katanya. Akademisi itu ya yang dia hanya ngejar nilai gitu. Ada yang aktivis tapi nilainya jeblok juga ada gitu. Ada yang nggak akademisi hedonis katanya. Ada yang ya cuman happy hepan kuliah, habis kuliah nongkrong, habis shopping kemudian gadang, main game dan lain-lain ya, Pak. Saya sih tidak mengklaster secara ekstrim bahwa ada juga loh mahasiswa yang dia akademisi, dia juga aktivis. Ada juga misalnya mahasiswa yang aktivis juga hedonis juga ada. Ya nggak jadi soal, yang penting bahwa maksud saya di semua klaster tersebut, di semua penyebutan tersebut, mahasiswa tidak boleh lupa akan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Gitu kira-kira tadi. Siap. Nah, terus kan mahasiswa itu harus inovatif gitu ya. Harus berperan aktif gitu kan ya. Nah, jadi apakah mahasiswa perlu gitu mendasari dengan kepemimpinan gitu? Ya. Mendasari sebagai pemimpin gitu. Oke. Ya, itu juga ya, nanti ketika di masyarakat itu, masyarakat tidak akan tanya jurusan kamu apa, nilai kamu berapa, kemudian dosen kamu siapa, hobi kamu apa. Mereka hanya akan tanya, silakan Kang, silakan Eteh, coba pimpin acara ini, misalnya jadi ketua panitia di masyarakat misalnya. Coba Akang bantu ya nyari dana untuk kegiatan 17 Agustusan. Akang ini khutbah Jumat, khotibnya nggak ada. Mereka nggak tanya jurusan kamu sains atau apa, kamu kuliah misalnya di mana, kamu harus siap gitu. Jadi dari semua harapan besar masyarakat, kira-kira yang dibutuhkan itu apa? Ya itu seperti Teh Ajeng tadi, leadership, kepemimpinan. Pemimpin itu apa sih? Apakah kita harus jadi ketua himaka semua gitu, menggantikan Kang Panji? Kan enggak juga kan? Tidak semuanya harus jadi pemimpin di satu pihak. Teman-teman, dulur-dulur harus tahu, pemimpin itu secara prinsip itu adalah pengaruh. Mau dimanapun posisi kamu, mau dimanapun aktivitas kamu harus bisa memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh baik. Kamu bisa nulis, bagaimana cara agar tulisan kamu bisa mempengaruhi orang lain. Kamu bisa ngomong, bagaimana agar obrolan kamu bisa mempengaruhi orang lain. Kamu bisa bisanya ngopi, bagaimana ngopi kamu bisa membuat orang lain menjadi semakin dekat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemimpin. Karena tidak semua orang itu pasti akan beragam kebutuhannya, dan tidak semua orang bisa memahami atau memimpin pada semua bidang. Yang paling penting begini. Dulu itu
itu waktu zaman saya itu ada ada istilah kira-kira rebutlah ruang kekuasaan. Artinya bahwa mahasiswa itu harus masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Dia harus jadi ketua BEM, ketua HMJ, ketua Himaka, ketua organisasi ini dan itu. Saya sampaikan sekarang sudah tidak begitu relevan. Kalau dulu merebut ruang kekuasaan, sekarang merebut kekuasaan ruang. Ruang di mana? Ruang kita di mana? Itu yang harus kita rebut. Karena misalnya kita futsal, ruang futsal itu harus kita kuasai. Kita bisanya main IG, kita harus menjadi merebut ruang IG. Dengan cara apa? Polanya sederhana. Memberikan pengaruh dan merubah perilaku orang dari konsumtif menjadi produktif, begitu aja. Konsumtif itu secara sederhana penikmat. Produktif itu apa ya? Produk itu apa ya tajengnya? Kira-kira ya. Produk kira-kira memberikan manfaat, kira-kira begitulah. Jadi sederhananya begini. Dulur-dulur punya IG kan? Apakah dulur-dulur penikmat IG atau produksi karya di IG? Dulur-dulur misalnya sekarang aktif di kampus, apakah penikmat kampus atau misalnya pembuat perubahan di kampus? Dulur-dulur punya produk, misal suka jajanan Jalakotek, itu kan khas Majalengka kan? Jalakotek itu khas Majalengka yang di daerah lain tidak ada. Apakah dulur-dulur hanya penikmat Jalakotek atau justru memproduksi Jalakotek? Minimalnya membranding Jalakotek itu di level yang lebih luas. Ketika orang tahu Majalengka, orang juga harus tahu Jalakotek. Tidak hanya soal bandaranya. Itulah yang disebut dengan merebut kekuasaan ruang. Ruang di mana kita berdiri, ruang di mana kita berpijak, itu yang harus kita kuasai dan itu yang harus kita berikan pengaruh. Jadi seperti itu ya Kang. Iya betul. Terus kan Kang ya, jadi mahasiswa itu kan rata-ratanya gitu apatis gitu kan ya. Nah sedangkan ngambil contohnya dari Omnibus Law itu Omnibus ya. Oke. Nah sedikit kesadaran tentang mahasiswa untuk mengetahui apa sih itu Omnibus Law, terus untuk menggali apa sih itu Omnibus Law, atau bahkan yang turun aksi ke lapangan gitu kan ya Kang. Nah bagaimana menurut Akang mahasiswa sekarang ini? Oke. Mahasiswa sekarang ini secara IT dan informasi dan teknologi itu sudah sangat melesat ketika zaman saya waktu dulu di kampus. IG itu belum begitu dikenal dan orang baru kenal Facebook. Sekarang IG, Facebook sudah sangat banyak. Informasi sekarang sudah semakin banyak, website dan lain-lain. Dulu orang dapat informasi hanya ngecek dari buku yang kita harus baca sampai kening berkerut. Sekarang kita hanya googling nyari apa dapat. Cuman kesadarannya itu kadangkala semua pengetahuan, semua informasi yang mudah itu membuat kita terlena. Kadang kemudahan itu mau bikin kita terlena, kira-kira begitu. Nah, apakah dulur-dulur begitu enggak? Kalau begitu nggak apa-apa, ini baru permulaan. Jadi percepatan teknologi harus berbanding lurus dengan percepatan kesadaran. Jadi kita punya HP, bagaimana agar smartphone itu juga harus membuat smart people. Jangan sampai dulur-dulur yang baru masuk nih di kampus, smartphone stupid people. Nah itu hati-hati ya. HP udah canggih, pikiran kita nggak canggih. Nah, kira-kira begitu. Jadi bagaimana caranya agar tadi yang Teh Ajeng sampaikan itu tidak terjadi, tidak ada istilahnya mahasiswa apatis. Teman-teman harus tahu dulur-dulur, ada 3 level kesadaran. Kesadaran naif, kedua kesadaran magis. Pertama kesadaran magis, kedua kesadaran naif, ketiga kesadaran kritis. Nah, teman-teman ya, dulur-dulur silahkan cek saya pada posisi mana. Kesadaran magis itu adalah kesadaran yang dilakukan satu jenis kesadaran yang mengatakan bahwa perubahan itu terjadi atas kehendak luar. Misalnya luar itu takdir. Saya masuk kampus juga ya karena takdir, saya sebenarnya nggak mau. Nah ya, atau saya mah segini-gininya lah. Udah tahu misalnya saya mah
kapasitasnya juga sangat terbatas, jadi saya nggak mungkin bisa untuk maju. Itu nih sebenarnya kesadaran magis, bahwa dia tidak sadar bahwa kesadaran itu tumbuh dari diri kita sendiri, bukan dari pihak luar. Kalau kita mengatakan bahwa perubahan itu berasal dari takdir, itu adalah kesadaran magis. Saya mah itu kan yang pertama kan saya mah pemalu orangnya, saya mah nggak mungkin jadi pemimpin, saya mah nggak mungkin jadi misalnya seorang yang bisa ngasih pengaruh seperti yang tadi disampaikan. Itu namanya kesadaran magis. Karena kepercayaan diri, keberanian itu tidak mau tumbuh dengan sendirinya, itu adalah by proses. Orang Majalengka itu ya orangnya lembut-lembut. Kenapa? Itu bukan takdir, dulur. Majalengka itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Fasilitas lengkap, pohon pisang ada, padi ada, kemudian juga sawah banyak. Beda dengan orang pesisir. Orang pesisir kenapa keras-keras? Dia tiap hari berhadapan dengan ombak. Kalau dia ngomongnya pelan-pelan nggak kedenger. Karena bersalip-salipan dengan ombak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di pantai itu tidak menentu hidupnya. Kadang dia dapat ikan, kadang nggak. Kita udah tahu. Kita sekarang nanam padi nih di gunung ya, atau nanam sayur misalnya di daerah teman-teman, sudah bisa ditebak panen 3 bulan kemudian, sehingga kita jadi tidak begitu greget gitu. Itu sampel ya, contoh bahwa sebenarnya kesadaran itu tumbuh dari diri kita sendiri. Jadi kita yang tadi teman-teman yang menyatakan kesadaran tumbuh dari pihak lain itu masih magis. Yang kedua naib. Kita tahu sih bahwa kita bisa kok sebenarnya, cuman aku nggak mau aja, malas. Itu naib. Karena apa? Kesadaran itu ya tumbuh dari diri kita sendiri dan juga ya harus ditularkan. Yang ketiga yang harus teman-teman upgrade itu harus masuk ke dalam kesadaran kritis. Kita tahu bahwa ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan, dan kita mulai mencobanya. Sehingga nanti ketika ditanya apa sih Omnibus Law, gak ngefek tuh buat hidup saya. Mungkin buat sekarang gak ngefek, tapi ketika kamu hidupnya misalnya menjadi seorang pekerja di pabrik, pasti kamu bakal ngefek. Nah jadi ya mulai dari sekarang, ini kan masih tahap fase awal ya, masih fase awal, kita mulai untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan mulai untuk terbuka terhadap berbagai tantangan dan ketakutan. Masih fase siswa ya, kita nggak banyak tuntutan dari masyarakat karena masih ada kuliah. Kalau sudah kuliah nggak ada lagi, kita mau tidak setelah kuliah harus balik ke masyarakat gitu. Nah terus bagaimana sih tanggung jawab mahasiswa terhadap lemah cai ini gitu, terhadap Majalengka khususnya? Oke, ya. Waktu dulu juga saya di Majalengka, di Himaka, selalu bertanya, mungkin kita peserta didik, setelah kita ke Majalengka, setelah kita di Himaka kita dapat apa? Nah mulai dari sekarang dulur-dulur grade itu digeser, bukan lagi kita dapat apa dari Himaka, kita ngasih apa buat Himaka. Artinya begini, bahwa kita ini dibesarkan di Majalengka, lahir di Majalengka, hidup juga di Majalengka. Kalau nggak balik ke Majalengka mau kemana? Orang-orang di Majalengka itu nunggu kamu. Jadi kayak oke, jadi gini ya teman-teman, dulur-dulur kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, kemudian kerabat dekat, kerabat jauh menaruh harapan besar kepada kita untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk mengupgrade kapasitas agar nanti bisa pulang ke Majalengka, bisa pulang ke kampung, bisa memperbaiki bagaimana padi yang hanya bisa 2 kali panen dalam setahun bisa jadi 3 kali. Bagaimana tanah-tanah yang sudah kering ini bisa kembali subur. Bagaimana agar jalan yang jelek ini bisa jadi baik. Nanti yang bukan orang tua lagi yang akan merubah kita. Sekarang kita mahasiswa posisi ya, sahabat-sahabat, dulur-dulur, kawan-kawan semua masih sekitar 18 tahun. Beres dari kampus sekitar 23. 23 itu sudah pas untuk kami. Kalau misal masih belum bisa nggak apa-apa, kita berproses dulu.
Tapi nanti ketika 25, 27, 30, 35 itu yang akan menggantikan. Kalau kapasitasnya tidak diisi dari sekarang, mau diisi kapan lagi? Mumpung kita di Himaka, yuk kita bareng-bareng gabung dengan orang Majalengka, orang perantau, jadikan Himaka ini sebagai rumah kedua dulur-dulur tinggal di Bandung. Saya sendiri, saya cerita sejenak, saya waktu dulu ke Bandung, saya gak punya teman, gak punya saudara, gak punya duit juga hilang, gak punya tempat tinggal, gak punya kosan. Yang saya temui pertama kali itu adalah di mana orang-orang Majalengka ada. Saya ngobrol gitu sampai, yuk gabung. Saya merasa tidak sendiri di Bandung. Setelah gabung tiba-tiba waktu itu diajak kecap, saya nggak punya duit, kan gimana dong, ngobrol-ngobrol. Yang penting begini, dulur-dulur mau nggak gabung di Himaka, itu aja dulu. Jangan ngomongin yang lain-lain, karena kita core-nya adalah keluarga. Selama kita keluarga, maka setiap masalah bisa dicarikan solusinya. Jadi sekali lagi, please ingat Purwodaksi, dari mana kita berasal dan kemana kita berasal. Tapi kan kebanyakan gitu ya, apaan sih, kan kita orang Majalengka, terus kita harus ngumpul lagi sama orang-orang Majalengka, mana bisa otak kita berkembang, kan kebanyakannya kayak gitu ya Kang. Nah terus kan kebanyakan juga saya orang Majalengka, tapi saya ingin tinggal misalkan di Bandung gitu atau di mana gitu. Nah kita melupakan kesadaran kita bahwa kita tinggal dan tumbuh di Majalengka. Nah cara mengatasi hal tersebut harus bagaimana? Bahwa kita tidak mungkin bisa merubah sesuatu hal itu jika kita tidak terlibat. Kita gak mungkin ngomongin Majalengka kalau kita tinggalnya terus di Bandung, di Jakarta, di daerah lain. Kalau mau merubah Majalengka harus bisa terlibat dengan seluruh hiruk pikuk Majalengka. Bisa dari jarak dekat, bisa dari jarak jauh. Baca info Majalengka, baca kuliner Majalengka, baca kebijakan yang ada di Majalengka. Paling tidak itu dulu. Jadi mari kita mulai integrasikan, kita satukan pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita dengan lemah cai Majalengka. Kalau misalnya kita sudah terlibat terus, otomatis akan mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, dimanapun posisi kita, yang akan jadi prioritas kita ya tempat daerah di mana kita tumbuh besar. Mungkin cukup di sekian gitu ya dialog santai kita hari ini ya Kang. Nah ada pesan-pesan untuk peserta atau dulur-dulur kecap 2020 ini? Nah untuk dulur-dulur, pesan saya yang pertama, jadikan Himaka sebagai rumah dulur-dulur di Bandung. Kampus manapun, jurusan apapun, masyarakat tidak akan tanya kampus, tidak akan tanya jurusan. Semuanya akan kembali ke rumah, akan kembali ke Majalengka. Persiapkan diri, mari bersama-sama untuk belajar dan menimba ilmu di Himaka Bandung. Yang kedua, jangan pernah menyerah, jangan pernah menjas sesuatu, berprasangka terhadap segala sesuatu sebelum itu terjadi. Karena yang paling sulit itu adalah mengalahkan prasangka kita. Kita bisa menguasai orang lain, tapi kita kadangkala tidak bisa menguasai prasangka kita sendiri. Kita bisa mengendalikan orang, kita tidak bisa mengendalikan prasangka kita sendiri. Maka dari itu, jangan menjas sebelum bertindak, jangan merasa takut, jangan merasa minder, jangan merasa malu. Yuk kita mulai segala sesuatu, dimulai dari Himaka Bandung. Terima kasih Kang atas waktunya. Mohon maaf bila sama-sama, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin dicukupkan sekian ya dari dialog santai hari ini. Nah, adapun poin-poin penting yang saya ambil dari Kang Iji ini, yaitu yang pertama peran mahasiswa itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama Iron Stock, Agent of Change, Agent Social of Control, dan Guardian of Value. Nah, adapun kesadaran itu ada 3. Yang pertama itu magic, yaitu perubahan kehendak luar atau misalkan takdir. Yang kedua yaitu naif,
bahwa kita tahu bisa, kita tahu bahwa kita bisa, tetapi kita malas untuk melakukannya. Dan yang ketiga yaitu kritis. Nah, bahwa kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita melakukannya atas kehendak kita sendiri, bahwa ini benar kita harus melakukannya, ini salah bahwa kita harus meninggalkannya. Nah, jadi menurut Kang Iji tadi, kesadaran itu tumbuh dari diri sendiri, bukan dari luar. Terima kasih atas waktunya, Kang. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.